Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Fauzia dari kelompok 9 dengan NIM 2483110080. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang Lex Loci konflik hukum perkawinan, Lex Loci Celebration, dan Lex Patriae. Di sini saya akan menjelaskan tentang Lex Loci Celebration. Secara bahasa, Lex itu artinya hukum, Loci itu tempat, dan celebration itu perayaan atau pelaksanaan. Lex Loci Celebration itu adalah prinsip hukum dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa sah atau tidaknya suatu peristiwa hukum di mana tempat pelaksanaan hukum tersebut dilakukan seperti pernikahan ataupun seperti pembagian waris. Jadi ditentukannya sesuai hukum yang dimana peristiwa itu dilakukan. Juga perkawinan campuran antar negara itu merupakan realitas hukum yang terjadi di era globalisasi ini karena meningkatnya teknologi informasi, mudahnya bertransportasi, dan juga meningkatnya ekonomi serta mobilitas sosial sehingga membuka peluang bagi individu untuk bertemu untuk menjalin hubungan dengan berbagai negara yang lain. Akhirnya hubungan tersebut berjalan hingga ke jenjang pernikahan. Yang fenomena ini juga menimbulkan implikasi hukum yang berbeda karena mungkin setiap negara mempunyai sistem hukum yang berbeda-beda. Kan pasti setiap negara mempunyai norma, sistem hukum, juga yurisdiksi yang berbeda. Nah, salah satu asas yang menyatakan keabsahan suatu perkawinan beda negara itu ialah asas Lex Loci Celebration atau asas yang mengikuti hukumnya tuh tempat di mana peristiwa pernikahan itu dilakukan. Sah tidaknya suatu perkawinan antara beda negara itu ditentuinnya, misalnya dilaksanainnya di negara itu, maka hukum tersebut harus mengikuti hukum negara tersebut atau tata cara perkawinan di negara itu tersebut. Di Indonesia juga asas Lex Loci Celebration juga terdapat pada Undang-Undang Pasal 56 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974. Karena pasal ini menyatakan bahwa perkawinan WNI dengan WNA yang dilakukan di luar negeri ataupun WNI dengan WNI yang menikah di luar negeri itu sah apabila dilakukan menurut hukum negara tempat dilangsungkannya perkawinan dan dengan catatan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Indonesia. Maksud dari pasal itu, misalnya si A ini orang Indonesia dan si B itu orang Malaysia, itu mau menikah di negara Malaysia, maka perkawinan itu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Malaysia dengan catatan bahwa hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia. Nah, dengan adanya ketentuan hukum ini juga menegaskan adanya pengakuan hukum asing, namun dengan batasan normatif dan sesuai dengan sistem hukum nasional. Mungkin sekian penjelasan saya tentang Lex Loci Celebration, dan selanjutnya Lex Patriae akan dijelaskan oleh teman saya. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sens Mustafa dari kelompok 9 dengan NIM 2483110068. Di sini saya membawakan materi berjudul
lex patriae. Lex patriae itu sendiri itu dalam hukum HPI ialah sebuah asas yang mana mengatur individu dengan individu yang lain ataupun disebut dengan hukum privat. Yang contoh-contohnya lex patriae itu bisa saja termasuk dalam pernikahan, perkawinan, perceraian, waris ataupun hak kepemilikan properti, dan bisa hak asuh anak. Oke, cara bahasa Latinnya lex patriae itu sebuah hukum ataupun hukum negara, atau dapat diartikan sebagai hukum kebangsaan tanah air, yang mana lex patriae juga dikenal asas nasionalitas ataupun aliran personalitas. Materi yang saya dapatkan juga dari artikel, yaitu lanjut ya ke prinsip dasar lex patriae, bahwa yang pertama, bahwa hukum yang berlaku bagi seseorang terutama mengenai status personal dan kapasitas hukumnya adalah dari hukum negara itu tersendiri ataupun tempat dia lahir. Contoh, saya sedang di Prancis, saya lahir asli di Indonesia, terus saya pindah ke Prancis untuk bekerja, dan ketika di Prancis saya ingin menikah, maka umur ataupun hukum pernikahannya itu ya kembali ke hukum negara asal. Contoh, misalkan di Indonesia di UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, laki-laki dan perempuan itu boleh menikah umur 19 tahun. Nah, begitupun ketentuan hukum lex patriae itu seperti itu ya. Lanjut, ruang lingkup hukum patriae itu ya tadi, kapasitas hukumnya mencakup kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum seperti usia dewasanya untuk menikah ya, atau validaritas perkawinan, nama dan jenis kelamin, dan juga status hukumnya terkait dengan hak dan kewajiban perorangan ataupun individu dan individu yang lain. Asas ini dapat diterapkan dalam penentuan status benda bergerak dalam beberapa sistem hukum, di mana status benda bergerak ditetapkan berdasarkan hukum tempat pemegang hak atas benda tersebut berkewenang negara. Ya, kembali lagi berarti tadi terkait dengan kepemilikan aset ya, properti. Tentuan menurut peraturan pemerintah tersebut, pengangkatan anak oleh contoh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh pemohon yang mana berkewarganegaraan Indonesia, sedangkan kenyataannya pemohon adalah berkewarganegaraan Singapura. Maka dari itu, dengan telah tidak dapat dipenuhi syarat-syarat atau pengangkatan anak WNI oleh WNA sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 13 huruf E Jo titik pasal 16 PP garis miring 0.54 tahun 2007, yang mana di atas itu syarat-syarat lain juga dipenuhi menurut pasal 14 PP 0.54 tahun 2007. Tidak ada urgensi untuk bertemuan, sehingga menurut kelompok kami putuskan bahwa nomor 6.62 garis miring PDT titik P garis miring 2010 garis miring PN maksud sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Jadi lex patriae itu sebuah hukum yang mana melekat pada diri seseorang. Contohnya ya kayak tadi, saya sedang di Prancis, maka ketika pernikahan saya menggunakan hukum Indonesia. Oke, yang mana lex patriae itu dapat berkesinambungan dengan asas yang lain. Contoh kayak lex domisili ataupun lex celebration. Contoh sederhananya, bayangkan ada seorang warga negara Indonesia WNI bernama Budi yang sudah 10 tahun tinggal di
bekerja di Prancis. Jika menggunakan prinsip expatrié, ketika Budi ingin menikah, maka umur atau minimal syarat-syarat pernikahan itu menggunakan hukum Indonesia, yang mana ya expatrié tersebut melekat pada diri sendiri. Oke, langsung saja ke jadi expatrié itu adalah cara berpikir dalam hukum internasional, yang mana identitasnya itu hukum pribadi seseorang melekat pada keturunan ataupun keluarga negaranya, bukan pada lokasi fisik ataupun tempat tinggal ia sekarang. Mungkin sekian dari saya, dan mungkin sekian dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.